Shalom saudara, apa kabar? Ini adalah kapel kenaikan Tuhan Yesus. Kapel ini ada di Bukit Zaitun. Dipercaya di tempat ini dulu Tuhan Yesus naik ke surga. Ini adalah bekas telapak kaki di mana Yesus menjejakkan kakinya terakhir kemudian terangkat ke surga. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan seorang penghibur kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya tidak ditinggalkan dalam keadaan yatim piatu. Tetapi penghibur ini tidak diberikan kepada semua orang. Di video kali ini kita akan belajar bahwa ada 2 syarat supaya kita bisa menerima Roh. Saya mau bacakan di Injil Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Begini firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Pada saat perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan kemudian dia memberikan perintah baru kepada 11 murid yang masih ada di situ. Setelah itu Yesus memberikan pesan supaya murid-muridnya tidak gelisah. Yesus memberikan pesan ini karena dia tahu persis nanti pada saat dia mati, murid-muridnya akan mengalami kegelisahan. Apa yang harus mereka lakukan? Apa yang akan terjadi kemudian? Hal-hal seperti itu membuat murid-murid menjadi khawatir dan gelisah. Yesus hanya berpesan supaya murid-muridnya tetap percaya. Pada situasi sekarang ketika pandemi COVID masih berlangsung, mungkin ada di antara saudara yang khawatir, bagaimana hari depan saya? Saudara tidak sendirian, sebab kondisi hari-hari ke depan secara persis tidak ada orang yang tahu. Hal-hal seperti ini wajar bila menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran. Kalau kita baca perikop yang selanjutnya, di situ tertulis bahwa Tuhan Yesus menjanjikan datangnya Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus, sehingga murid-murid bisa melewati hari-hari ke depan tanpa perlu rasa khawatir dan tanpa perlu gelisah. Jadi syarat pertama supaya kita bisa menerima Sang Penghibur yang dijanjikan Tuhan itu adalah kita harus percaya kepada Allah dan kita harus percaya kepada Yesus. Sampai di sini adakah di antara saudara yang belum percaya kepada Allah dan belum percaya kepada Tuhan Yesus? Kali ini saya mendorong saudara untuk membuka hati. Percaya kepada Allah dan percaya serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nanti saudara akan menerima Sang Penghibur. Sehingga Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu gelisah menghadapi masa depan. Saya lanjutkan membaca Yohanes 14 ayatnya yang ke-15 sampai yang ke-17. Begini firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Selain percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus, ayat tadi menyebutkan ada syarat yang kedua. Setiap kita harus menuruti setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau kita menuruti perintahnya, maka Yesus akan meminta kepada Bapa supaya Bapa memberikan seorang penolong kepada kita. Beberapa penafsir Alkitab menafsirkan penolong di sini juga bisa berarti sebagai guru.
bisa berarti sebagai penasehat yang memberikan petunjuk buat setiap kita, dan juga sebagai pembela atau pelindung. Kekhawatiran tidak akan memberikan solusi, tetapi ketika Anda mau menuruti setiap perintah Tuhan, Tuhan akan memberikan penghibur dan penolong buat saudara. Masih ada janji berkat yang selanjutnya. Mari saya bacakan ayat yang ke-16. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus ini akan menyertai saudara dari mulai hari ini sampai sepanjang umur hidup saudara. Haleluya.